Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Ardiansa. Di sini saya akan memaparkan materi yang dimana judulnya yang tersusun dari reformasi menuju ke demokrasi, kebijakan luar negeri Indonesia pada masa B.J. Habibie. Dan langsung saja, Habibie terjun ke dalam urusan internasional Indonesia secara resmi dimulai ketika dia terpilih sebagai wakil presiden negara pada Maret 1998. Beliau ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai wakil presiden pertama eksekutif. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab dalam mengembangkan dan meningkatkan hubungan ekonomi eksternal negara, serta menjalin hubungan di luar negeri untuk meningkatkan kemampuan sains dan teknologi. Habibie juga diharapkan untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan dunia Islam. Semasa menjabat sebagai presiden, Habibie percaya bahwa ada 3 faktor utama yang paling penting mengenai pendekatan Indonesia terhadap urusan internasional. Pertama, ada kebutuhan untuk memahami bahwa kebangkitan bangsa telah terjadi. Kedua, tidak ada jalan keluar dari fakta bahwa terdapat perhatian besar terhadap hak asasi manusia beserta nilai-nilainya. Dan hal tersebut dianggap sebagai tanggung jawab integral bagi rakyat dan negara Indonesia. Ketiga, pandangan bahwa umat manusia berada dalam posisi untuk mengendalikan dan mengembangkan aspek fisik dan non-fisik dari kekuasaan. Dalam konteks ini, hubungan luar negeri Indonesia harus dilakukan dengan batas-batas parameter tersebut. Sebelum menjadi presiden, Habibie menyatakan secara terbuka pada sejumlah kesempatan bahwa dia menganggap Presiden Soeharto sebagai mentornya dan merupakan guru politik baginya. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa banyak orang-orang skeptis bahwa ia akan memerintah secara berbeda dari pendahulunya. Pada kenyataannya, Habibie di sini menunjukkan di awal masa kepresidennya bahwa dia adalah tipe pemimpin yang berbeda. Menurut Anwar, dalam bukunya yang berjudul The Habibie Presidency: Catapulting Towards Reform, Habibie memiliki pendekatan yang berbeda dengan bagaimana Soeharto memerintah dalam masa jabatannya. Pada masa jabatannya, Presiden Soeharto memastikan kontrol politiknya yang tak tertandingi dengan memberlakukan sensor ketat terhadap media, di mana mereka membatasi kebebasan berbicara dan berserikat, memenjarakan lawan-lawan politik, dan melihat konsep hak asasi manusia sebagai sesuatu yang asing bagi nilai-nilai Indonesia. Presiden Habibie justru melakukan yang sebaliknya. Dukungan Habibie terhadap kebebasan pers, liberalisasi partai-partai politik, melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi multilateral seperti CGA, IMF, World Bank, ATB, IDB, dan ILO, serta kebijakan desentralisasi dengan mengalihkan kekuasaan ke daerah-daerah menunjukkan komitmen Habibie dalam proses reformasi demi pembangunan Indonesia. Pada Mei 1998, saat melanjutkan pemerintahan setelah Presiden Soeharto, B.J. Habibie di sini berada di posisi yang lemah, di mana Habibie tidak hanya mendapat perlawanan dari oposisi di luar parlemen, tetapi ia juga harus menghadapi manuver-manuver dari kubu nasionalis maupun tentara dalam tubuh Golkar yang ingin menyingkirkannya melalui sidang istimewa MPR. Mandat reformasi dan demokrasi disuarakan oleh oposisi di luar parlemen dan mahasiswa. Mengenai masalah Timur Timur, jelas bahwa Presiden Habibie adalah penggerak utama dalam memberikan orang Timur Timur pilihan integrasi atau kemerdekaan, karena Habibie tidak menginginkan persoalan Timur Timur tetap menjadi beban bagi Indonesia di masa mendatang. Pada saat itu, Indonesia mendapatkan berbagai tekanan dari negara-negara barat. Setelah kepergian pemerintahan kolonial Portugis tidak pernah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mayoritas anggotanya. Hal ini menjadi penghalang utama dalam penghubung internasional Indonesia dan sangat mencoreng citra negara, khususnya di negara-negara barat. Pada pemerintahan sebelumnya, Soeharto mengendalikan media tidak hanya dengan berbagai cara, melalui kontrolnya atas izin penerbitan surat izin usaha penerbitan pers atau disingkat dengan SIUPP. Lisensi ini tidak hanya sulit diperoleh bagi awak media,
Namun, pemerintah juga dapat mencabut izin tersebut sesuai kebijaksanaan pemerintah dan memaksa editor untuk melakukan self-censorship yang ketat. Dan dapat ditarik kesimpulannya di sini ialah di mana sejak beralihnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Indonesia melalui perjalanannya menuju demokrasi. Legitimasi kebijakan Habibie pada masa pemerintahannya cenderung lemah karena adanya transformasi pemerintahan secara transisi. Kritik dari berbagai pihak nasionalis dan oposisi, B.J. Habibie pada saat itu dianggap sebagai pewaris rezim yang otoriter dan efektif oleh berbagai pihak. Namun di lain sisi, ia juga terbukti memiliki semangat demokratis yang tinggi. Meskipun banyak yang menganggap kebijakan-kebijakan Habibie sebagai kebijakan yang kontroversial dan menimbulkan berbagai perbedaan pendapat pro dan kontra, kebijakan-kebijakan tersebut telah membentuk wajah dari sistem politik Indonesia yang demokratis hingga hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari saya atau kesalahan yang dilontarkan oleh saya, mohon maaf sebelumnya, dan saya akhiri saja pemaparan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.